Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kuesioner secara online. Dan saya sebagai PIC 1 akan menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ini dari Microsoft, kita menggunakan Microsoft Forms. Dan ketika kita tekan Microsoft Forms, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan menekan kuis baru. Di sini nanti ada dua pilihan. Nah, kita tekan formulir baru, dan ketika menekan formulir baru, akan muncul tab seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, langsung saja kita mengetik judul yang akan kita kerjakan atau survei yang akan kita lakukan. Di sini saya akan menulis contohnya, survei. Ini sesuai dengan tema kelompok saya, pembelajaran online di UPH. Misal seperti ini. Lalu kita bisa langsung masukkan deskripsi dari survei kita. Contohnya seperti ini. Bertujuan untuk memenuhi kriteria penilaian ujian semester mata kuliah skills. Kita bisa memasukkan berbagai macam deskripsi di kolom ini. Setelah masukkan deskripsi, kita langsung memasukkan tambahkan baru. Nah, di sini kita bisa melakukan pilihan, atau kalau misalnya untuk kelompok saya, kami menggunakan penilaian seperti ini. Dan penilaiannya bisa diganti juga, bisa bintang ataupun nomor seperti ini. Dan tingkatannya pun bisa diatur, bisa sampai 10. Seperti ini. Lalu setelah masukkan pertanyaan, contohnya seperti ini. Bagaimana menurut Anda sistem pembelajaran online seperti ini. Lalu ketika ingin menghapus, bisa langsung tekan yang icon di sini. Lalu setelah menentukan bagaimana pertanyaannya, bisa langsung ke tambahkan baru. Kalau misalnya dari awal memilih untuk penilaiannya menggunakan skenario angka seperti ini, maka langsung tekan kembali penilaian dan akan langsung ke pertanyaan kedua. Di sini saya akan memberikan contoh yang sudah kami buat untuk survei kelompok. Nanti ketika sudah selesai semua, akan muncul seperti ini. Judul, kemudian deskripsi. Karena kita menggunakan angka sebagai kriteria untuk penilaian, dijelaskan di deskripsi bahwa angka 1 itu ternyata untuk sangat tidak setuju, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 untuk setuju, dan 4 untuk sangat tidak setuju. Lalu, ini contoh pertanyaan yang sudah kami buat. Nomor 1, sejauh ini menurut Anda apakah sistem pembelajaran di UPH sudah berlangsung secara efektif? Dan nanti responden bisa menekan tombol angka yang menurut mereka itu jawabannya. Jika mereka menjawab sangat puas, mereka akan memilih angka 4 sesuai di deskripsi yang ada, sangat setuju. Lalu, ini kami setelah membuat 10 pertanyaan kuesioner. Nanti setelah selesai semua, langsung diketik bagikan untuk meng-save kuesioner yang telah kita buat. Nanti kita bisa langsung di sini memilih siapapun dapat menjawab. Kemudian nanti linknya bisa kita salin dan kita bagikan ke orang-orang yang akan kita jadikan sebagai responden di kuesioner kita. Berikut tadi adalah bagaimana cara membuat kuesioner secara online melalui aplikasi Microsoft Forms. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan cara menghitung reliabilitas. Yang pertama, kita udah mengisi kuesioner dan kita memiliki 10 pertanyaan dan jumlah 35. Ini kita jumlahin.
dari orang pertama sampai orang terakhir. Setelah itu kita variasiin dari jumlah orang pertama sampai orang terakhir. Ini kita variasiin. Setelah itu kita jumlah varians, yaitu kita jumlahin variansnya. Ini jumlah varians, ini total varians. Nah, kita udah dapet jumlah varians dan total varians. Dan ini varians total. Var. Kita udah dapat, dan rumusnya itu ialah ini dibagi ini, lalu dikali buka kurung 1 min ini dibagi ini. Oh, kebalik, yaitu jumlah varians dibagi total varians, dan ketemu hasilnya 0,75. dan R tabel itu ketentuan ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, nama saya Ximing Hao. Hari ini saya akan menjelaskan cara untuk mencari deskripsi statistik dari responden kelompok kami. Jadi di slide pertama di sini ada responden. Kita harus mencari total user utama. Kita perlu menarik kolom sini sampai sini dan pencet tombol ini untuk mencari sum. Oke. Total yang kami dapatkan di sini, kami perlu cut dulu sebelumnya, dan di sini kita copy paste. Oke. Dan sekarang kita perlu ke data analisis tools-nya. Oke, sudah dibuka data analisis. Deskriptif statistik benar ya, ini udah benar semua. Oke. Dan sekarang yang kita dapatkan adalah di sini. Ini adalah hasil terakhirnya. Sekian, terima kasih. Halo semua, jadi aku di sini akan menunjukkan cara membuat sebuah lampiran kuesioner dan lampiran tabel. Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah mencantumkan atau menyisipkan lampiran A1 ini dan B1 ke tempat daftar lampiran,
dan juga daftar tabel. Jadi pertama yang akan saya lakukan adalah saya ke tempat lampiran yang ingin disisipkan. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya meng-highlight semua yang ingin saya sisipkan, lalu saya pencet reference, insert caption, dan saya akan membuat label pada lampiran tersebut. Jadi lampiran ini kan lampiran kuesioner. Jadi di sini saya akan mencari kuesioner. Jika teman-teman tidak bisa mencari, kalian bisa memencet new label, lalu Anda ketik kuesioner bla 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 bla. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi ada di sini. Saya akan pencet kuesioner. Nah, lalu saya pencet OK. Nah, jika seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa kalau lampiran A1 ini sudah terdaftar dan bisa untuk disisipkan. Jika teman-teman melihat ini, berarti itu tandanya sudah terdaftar di caption atau ya caption tersebut. Yang kedua, saya akan melampirkan B1 ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah, ini kan tabel banyak, biasanya bisa diklik semua, di drag atau di drag bisa juga. Bentar. Ini. Lalu kita sama prosesnya sama kayak tadi, yaitu insert caption, label pilih kuesioner, maksudnya tabel. Di sini kalian bisa tulis apa aja sih sebenarnya, bisa tulis apa aja, tapi aku tulis tabel 1 aja. Kalau nggak ada, bisa pencet new label, lalu pencet OK. Lalu akan timbul tulisan kecil tabel 1 yang sudah menandakan ini sudah bisa disisipkan dan sudah terdaftar. Ini yang akan saya lakukan adalah saya membuat lampiran ini di tempat lampiran, daftar lampiran. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya ke tempat daftar lampiran, lalu saya pencet insert table of figures, lalu saya pencet formatnya yang mana yang tadi yang pengen ditaruh. Kan di sini saya pengen pencet daftar lampiran. Yang saya ingin taruh sini itu lampiran kuesioner yang sudah saya siapkan tadi. Bisa pencet ini. Maaf, salah. Ini. Lalu saya tinggal pencet OK. Terlihat kalau ini terjadi secara otomatis. Lalu yang tabel tadi saya akan buat di sini. Jadi saya akan pencet yang sama karena sudah terdaftar tadi, kita sudah daftarkan. Kita pencet yang tabel, lalu kita tinggal pencet OK aja. Secara otomatis mereka akan menyisipkan apa yang sudah kita daftarkan ke daftar yang kita tetapkan. Dan satu lagi, yang terakhir, saya akan ingin mengsisipkan sebuah tabel ini. Sekali lagi untuk contoh, ini adalah sebuah tabel. Ini saya ingin menamakan ini. Jadi saya akan mengklik highlight semuanya, lalu saya insert caption. Kita pilih yang beda, kita bikin baru, namanya tabel. Saya ingin menamakannya 3.3. Nah, kita pencet OK, ntar ada di sini. Oh maaf, saya pengen menamakannya, sabar.
insert caption. Saya ingin menambahkannya sama kayak yang ada di atas ini. Reliabilitas. Nah, kita pencet oke. Nah, ini sebenarnya saya pengen tulis ini, ya tinggal dihapus, itu untuk contoh aja. Karena sudah terdaftar, kita pindah lagi ke, saya pengen menyisipkan ini di daftar table. Jadi saya tinggal enter. Maaf, salah pencet. Sama prosesnya juga sama. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini teman-teman, seperti itulah cara kita menyisipkan atau membuat sebuah lampiran. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lampiran dalam tulisan ini ya. Pertama, kita bakal langsung ke reference, insert caption, pilih gambar 3 titik ini. Kalau misalnya nggak ada gambar 3 titik itu, kita bisa buat baru di sini. Habis itu kita tulis di sini. Langsung oke aja. Habis ini kita hapus. Habis itu kita ke atas ke daftar gambar. Di daftar gambar kita enter. Habis itu ke reference lagi. Habis itu insert table ini. Habis itu langsung oke aja. Yang kedua, kita bakal ke daftar tabel. Kita membuat sama lampirannya juga. Caranya sama juga, ke insert caption. Pilih, kalau misalnya tabelnya nggak ada, kita bisa buat nih. Tabel 4 titik. Hasil ringkasan hasil data. Langsung oke aja. Ini kita hapus. Balik ke atas lagi, daftar tabel. Di sini kita buat reference, insert table figure, langsung oke. Dan yang terakhir, kita ke lampiran C.1 di sini. Kita buat sama juga caranya. Reference, insert caption, new label, lampiran. C titik. Oke. Langsung oke aja. Di sini kita buat enter, habis itu di sini kita hapus. Habis naik ke atas ke daftar lampiran ini, reference, insert table figure, oke. Terima kasih ya.